keempat akan menjelaskan tentang virus avian influenza. Kami beranggotakan yang pertama ada Alvina Fatan, yang kedua ada Dinda Lestari Ningsih, lalu ada saya sendiri Mutiara Dwi, lalu yang terakhir ada Pak Reski Haikal. Bisa di next. Untuk penyebab bisa dijelaskan. Iya, yang pertama pengertian. Avian influenza atau flu burung adalah penyakit menular yang disebabkan virus avian influenza A dengan subtipe H1 sampai H16 dan N1 sampai N9. Virus ini menyerang berbagai jenis unggas, meliputi ayam, kalkun, unggas, air, burung peliharaan, dan burung liar. Terakhir, virus ini dapat menginfeksi babi, harimau, kucing, dan macan tutul. Pada umumnya, virus avian influenza A tidak menyerang manusia, tetapi subtipe tertentu seperti H5N1, H7N7 yang bersifat sangat patogen dapat menyerang manusia dan mengakibatkan kematian. Terdapat berbagai cara penularan virus avian influenza A dari spesies unggas ke manusia antara lain melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan unggas yang sakit termasuk air liur dan tinja, udara, dan alat-alat peternakan yang terkontaminasi dengan virus avian influenza. Lalu ada karakteristiknya, virus H5N1 ini dapat bertahan hidup pada suhu 22 derajat Celcius sampai sampai 4 hari lamanya dan pada suhu 0 derajat Celcius. Unggas yang sakit virus dapat hidup lebih lama. Lalu, virus H5N1 yang berada dalam daging ayam akan mati bila dipanaskan pada suhu 56 derajat Celcius selama 3 jam atau 60 derajat Celcius selama 30 menit dan 80 derajat Celcius selama 1 menit. Virus yang berada dalam telur ayam akan mati bila direbus pada suhu 64 derajat Celcius selama 5 menit. Virus juga akan mati bila terkena deterjen atau disinfektan seperti formalin, iodium, dan alkohol 70%. Baik, selanjutnya yaitu gejala. Gejala pada virus ini, yang pertama itu adalah jengger dan pial membengkak dengan warna kebiruan. Yang kedua, perdarahan merata pada kaki yang berupa bintik-bintik merah atau disebut pleki atau ada sering disebut juga kaki kerokan. Yang ketiga itu adanya cairan pada mata dan hidung, gangguan pernapasan. Yang keempat, keluarnya cairan eksudat jernih hingga kental dari rongga mulut. Yang kelima yaitu ada diare. Yang keenam itu haus berlebihan. Yang ketujuh ada kerabang telur lembek. Dan tingkat kematian sangat tinggi, mendekati 100%. Kematian dalam waktu 2 hari, maksimal 1 minggu. Selanjutnya ada dampak. Dampak itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak wabah avian influenza terhadap industri yang meliputi yang pertama yaitu banyaknya ayam yang dimusnahkan, yang kedua berkurangnya permintaan terhadap produk unggas, lalu yang ketiga berkurangnya konsumsi telur dan ayam di restoran, lalu yang keempat tambahan biaya yang dikeluarkan peternak dan pemerintah dalam penanganan flu burung, lalu yang kelima menurunnya kunjungan wisatawan. Kerugian sebesar itu belum termasuk hilangnya kesempatan kerja dan berkurangnya protein hewani di masyarakat. Lalu yang kedua ada dampak wadah terhadap peternakan rakyat yang meliputi yang pertama siklus pemeliharaan ayam layer membutuhkan waktu relatif panjang yaitu 18 bulan. Yang kedua, ayam petelur dipelihara dengan sebaran umum yang berlainan. Yang ketiga, biosecurity pada ayam petelur relatif lebih kompleks dan mahal dibanding dengan ayam broiler. Berikut ini mengungkap bahwa kerugian akibat wabah dari virus tersebut dapat bersifat langsung, berupa kematian dan dampak tidak langsung akibat dari penurunan konsumsi hasil ternak yang mendorong penurunan harga-harga hasil ternak.
ada pengendalian. Pengendalian untuk flu ini adalah pemberian vitamin untuk meningkatkan nafsu makan ayam sehingga kesehatan meningkat. Lalu pemberian antibiotik untuk pencegahan terhadap infeksi penyakit sekunder oleh bakteri. Selanjutnya ada biosecurity, lalu vaksinasi menggunakan vaksin inaktif yang mengandung virus strain dengan virus yang sama. Kemudian ada program vaksinasi dilakukan di daerah yang tertular. Terakhir, ada kesimpulan. Avian influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Flu ini dapat menyebar dan menular, juga dapat berpengaruh besar. Mengingat ternak unggas, khususnya ayam, merupakan ternak terbesar peminatnya di dunia, belum ada obat spesifik yang bisa ditemukan untuk mengatasi penyakit ini. Kita hanya dihimbau melakukan upaya pencegahan agar kecil kemungkinan